Prinsip tegaknya dunia itu yang pertama adalah para cendekia atau orang yang pandai. Yang kedua adalah keadilan para penguasa. Kemudian kedermawanan para agnia. Dan juga doa orang fakir miskin. Ini tegaknya dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ila huda wa dilalata 'ala al-khair. Wa nasihata lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ajim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidi kulil muhajjalin ibadil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, cucuran karunia-Nya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu meridai kita, Allah juga mengampuni kepada dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah mensanjungkan kepada insan yang mulia, pembawa risalah kebenaran, setiap bulan, setiap tahun makanya dikunjungi oleh ribuan umat muslim sedunia, yakni baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, pun kita selaku umatnya yang selalu setia mengikuti ajaran beliau sampai yaumul qiyamah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 pilar utama. Ada 4 pilar utama sebagai penyangga tetap tegaknya dunia ini. Apa saja yang menjadi penyangga tetap tegaknya dunia ini? Yaitu yang pertama adalah ilmunya para cendekia atau ilmunya para orang-orang yang alim. Ada dalam bahasa Arab itu ilmun, ilmani, ulama. Jadi kalau kita nyebut ulama itu orang yang banyak ilmunya. Ada yang dalam bahasa Arab ilmun itu adalah isim mufrad. Ilmani adalah tasniyah. Ulama adalah jamak. Jadi kalau ilmun itu satu, ilmani 2 ilmu, kalau ulama yaitu kumpulan. Ada Majlis Ulama Indonesia. Jadi majlis itu tempat. Bahasa Arab itu suka dipakai dengan bahasa Indonesia. Kolaborasi. Ada MPR, Majlis Permusyawaratan Rakyat. Majlis itu tempat berkumpulnya para rakyat. Majlis taklim, tempat berkumpulnya orang-orang mencari ilmu. Majlis Ulama Indonesia, tempat para alim ulama, orang-orang yang punya ilmu agama, yaitu para kiai, para asatidz di situ. I-nya adalah Indonesia. Yang kedua, siapa? Orang-orang yang menegakkan tegaknya dunia itu, penyangga tegaknya dunia itu keadilan para penguasa. Penguasa itu pemimpin. Pemimpin itu adalah umaro bahasa Arabnya. Makanya di situ ada ulama umaro bersatu. Adanya kedermawanan para agnia. Prinsip tegaknya dunia itu yang pertama adalah para cendekia atau orang yang pandai. Yang kedua adalah keadilan para penguasa. Kemudian kedermawanan para agnia dan juga doa orang fakir miskin. Ini tegaknya dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qawamuddin atau qiyamud dunya
bi arba'ati asya. Awaluha bi ilmil ulama, wasani bi adlil umara, wasalis bi sakhawatil agniya, warabi'u bi da'watil fuqara. Artinya, tegaknya dunia ini adalah dengan 4 perkara. Pertama, dengan ilmu ulama. Jadi kita nih, dengan adanya wasilahnya ulama, kita bisa ngaji, kita bisa baca tulis Al-Quran. Coba andai kata kita tidak ada para asatiz, para ulama, para kiai, bisa nggak baca Al-Quran, Pak? Ternyata kata Nabi SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ternyata para pewaris Nabi. Mereka berdakwah dengan lisannya, dengan gerak-geriknya berdakwah, menyampaikan risalah kebenaran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Makanya kalau orang sudah tidak cinta pada kiai, para habaib, para ustadz, itu akan mendapatkan dari satu bumerang bagi mereka. Maka pantas kata Nabi SAW, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang suatu masa, sayati zamanun, akan datang suatu masa atau zaman orang-orang itu pada jauh dari ulama. Biasanya orang kalau yang namanya sesuatu yang abstrak, yang kelihatan, biasanya berbondong-bondong. Bapak diberikan misalnya sembako, ada yang namanya karcisnya, itu berbondong-bondong. Betul? Nungguin sampai berjam-jam juga dilakonin. Yang sifatnya kelihatan, yang sifatnya mereka itu untuk diri sendiri, untuk hawa nafsu, untuk kejiwaan, mereka berjam-jam mampu menunggunya sampai kapan. Tetapi sesuatu yang tidak terlihat, gaib, contohnya Bapak mencari ilmu, atau adik-adik, atau juga para pemuda cari ilmu, itu ilmu nggak kelihatan. Kalau orang misalnya kelihatan ngaji resep, tapi kelihatannya itu ketika mereka mengamalkannya itu ilmu. Jadi ilmu itu ada yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Salah satu keutamaannya adalah mencari ilmu itu mencari keberkahan. Makanya kalau orang mencari ilmu harus bersih hatinya, seperti seseorang santri atau siswa disuruh bawa piring. Ketika para santri disuruh bawa piring, kiainya menyediakan makanan, nasi, opor ayam, dan juga lalap-lalapan. Datang semuanya bawa piring. Satu santri dikasih nasinya dengan lauk komplit. Datang lagi santri, kemudian berurutan, stafet berurutan semuanya. Tapi ada santri bawa piringnya kotor. Kira-kira dikasih nggak kalau kiai? Nggak dikasih karena piringnya kotor. Dimakan juga nggak enak. Nah begitu juga hati-hatinya orang yang beriman ketika mereka mencari ilmu, yaitu harus bersih, cari keberkahan ilmu dan juga keberkahan umur kita ini. Kalau sudah dua-duanya berkah, ilmunya berkah, umurnya berkah, untuk mempunyai kebahagiaan hidup lahir dan batin di dunia ini dan di akhirat. Ada pembangunan yang namanya pembangunan lahiriah dan juga pembangunan rohaniah. Jadi harus kita bangun. Harus kita bangun apa? Yang pertama, jasmani kita harus kita bangun. Kita sehatkan jasmani kita. Jangan sampai jasmani saja yang kita bangun, yang kita pupuk, tetapi rohaniahnya nggak pernah kita pupuk. Makanya di situ dikatakan bahwasanya, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Jiwanya dulu dibangun, jiwanya dulu. Kalau jiwanya sudah mantap, jiwanya sudah terpupuk dengan keimanan, maka badannya pun juga harus terpupuk juga dengan kesehatan. Jemaah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak faktor yang harus kita ketahui, yaitu harus perhatikan bersama dalam usaha
mensukseskan pembangunan demi tegaknya kehidupan dunia damai dan juga sejahtera. Ilmu merupakan pilar utama tegaknya dunia. Pantas Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Carilah ilmu, baik orang muslim laki-laki ataupun juga muslimah perempuan. Talabul ilmi itu adalah penting hukumnya, wajib hukumnya. Makanya kalau orang sholat tanpa ilmu tidak sah, puasa tanpa ilmu ditolak, haji tanpa ilmu juga ditolak. Mardudahu la tuqbal, tidak diterima karena mereka tidak, yaitu sesuai dengan konsep Al-Quran dan konsep hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu merupakan pilar utama tegaknya dunia. Mengenai pentingnya ilmu, kiranya kita dapat dilihat ketika Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya menjadikan khalifah di muka bumi ini. Allah memilih siapakah yang pantas jadi pemimpin di muka bumi ini? Apakah manusia atau malaikat? Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala pantas, yaitu siapa di antara makhluk yang lebih mengetahui dan pantas dijadikan sebagai khalifah pemimpin di muka bumi ini, yaitu Adam terbukti lebih pandai di antara peserta yang lain. Jadi yang dipilih adalah manusia. Malaikat pintar tapi tidak punya nafsu. Malaikat sembah ibadahnya dia paling pandai, tapi mereka tidak punya keinginan. Kalau suruh ibadah tasbih terus, disuruh sujud terus. Taatnya luar biasa para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan berarti syahwat saja. Hawa nafsu yaitu ingin makan, nafsu itu. Hawa nafsu ingin membangun masjid. Hawa nafsu ingin mencari ilmu. Jadi nafsu itu adalah sesuatu yang keinginan seseorang. Tidak semuanya nafsu itu adalah la'amaratun bisu, kepada kejelekan, akan tetapi juga tergantung manusianya membawa kepada kejelekan ataukah membawa yang kebaikan. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, thumma aradahum 'alal malaikah, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia telah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi Adam punya potensi. Nabi Adam itu adalah punya satu kelebihan. Makanya Allah menjadikan khalifah manusia pertama di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tentang ilmu. Jadi penting ilmu ini. Ilmu diangkat derajatnya seseorang itu dengan ilmu. Contoh, ada yang orang mendapatkan rezekinya pakai tangan, ada ya? Ada orang mendapatkan rezekinya itu pakai mulut. Ada yang pakai gerak-gerakan. Semuanya itu memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang pakai baju yang bagus. Semuanya itu adalah sudah sunatullah. Jadi rezeki itu dijemputnya adalah dengan berbagai macam hal. Contoh, ada orang yang cuman membikin orang ketawa itu bisa dapat duit. Banyak sekali yang harus kita cari di muka bumi ini dengan berbagai hal, dengan berbagai ilmu. Makanya kalau seseorang itu ada anak muda yang nganggur, mereka tidak punya kerjaan, sebenarnya bukan karena tidak ada kerjaan. Apa konsepnya? Tidak ada kemauan. Kalau mereka jihadnya luar biasa, mujahadahnya tinggi, tentunya Allah akan memberikan
jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya salah satu kuncinya adalah takwa. Wa may yattaqillah, maka Allah akan memberikan yaitu rizki yang tidak disangka-sangka dan juga tidak diduga-duga. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang kedua adalah keadilan para penguasa. Keadilan para penguasa ini atau juga pejabat pemerintah merupakan perekat paling ampuh. Coba kita bayangkan, pemimpin itu adalah satu amanah. Pemimpin adalah ketika dipilih oleh rakyat amanah. Kalau mereka amanahnya ditegakkan, amanahnya dilaksanakan, insya Allah mereka itu adalah pemimpin yang memimpin berjiwa adalah patriotisme, berjiwa adalah agamaisme. Mereka selalu memperhatikan kepada rakyat. Jangan pemimpin yang mereka ketika dipilih zalim terhadap rakyat. Kalau zalim, ada hadis Nabi, "Idza du'iatil amanah fantajrisha." Apabila seseorang diberikan amanah, baik itu amanah memberikan uang, atau amanah sebagai pejabat, atau amanah sebagai ulama, amanah yang lainnya juga. Idza du'iah, apabila amanah disia-siakan, diterlantarkan, fantajrisha, maka tunggulah saat-saat kehancuran. Orang kalau mereka bersih hatinya, tujuannya baik untuk membangun ini negara, membangun ini daerah, insya Allah mereka akan langgeng. Tetapi tujuannya mereka itu untuk memperkaya diri sendiri, tunggu saat-saat kehancuran. Itu konsep Nabi SAW. Penguasa harus bersikap adil. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, termasuk zalim. Adil, karena adil itu i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Orang yang adil itu akan mendekatkan kepada ketakwaan. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Makanya kita ini kalau jadi pemimpin itu siapapun juga, baik itu saudara bermasalah atau juga tetangga, harus ditegakkan. Kalau mereka salah, salah. Jangan berat sebelah nih, kita lihat. Kadang-kadang zaman sekarang ini siapa yang salah tapi punya duit, yang benar nggak punya duit, kadang-kadang dibalik. Yang nggak punya duit jadi kena hukuman, masuk penjara, dikerangkeng. Maling ayam satu, babak belur, dikeroyok oleh masyarakat, digebukin. Satu ayam mencelakai, melukai seseorang, tapi miliaran uang rupiah ya termasuknya masih tenang-tenang saja. Yang kemarin Menteri Hukum dan HAM kita lihat itu napi-napi banyak yang dikeluarin. Waktu zaman corona gini banyak itu begal. Jadi bermasalah ngurusin corona juga, ngurusin juga begal juga. Nah ini harus kita bersikap, jangan gegabah ya. Dan gegabah. Adil jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Harus adil. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kaum Quraisy pernah terbebani oleh seorang permasalahan seorang wanita dari kalangan Mahzumi, wanita bangsawan yang mencuri. Mereka berkata, siapa yang kita minta untuk berbicara melobi Rasulullah SAW. Jadi ada satu cerita, anak orang kaya ini mencuri. Kalau dahulu hukum Islam memang sekarang ini, kalau orang mencuri hukumannya apa? Potong, 1 kali tangan kanan, 2 kali tangan kiri, 3 kali kaki kanan, 4 kali kaki kiri. Tapi pada zaman dahulu itu melobi kepada Rasulullah SAW. Bagaimana ini? Biasakan kalau orang itu karena sayangnya sama keluarga atau juga mengadu kepada aparat supaya jangan dihukum. Zaman sekarang masih bisa disogok. Tetapi Rasulullah SAW terkait persoalan pencurian wanita itu, lalu mereka berpendapat bahwa tidak ada yang berani menghadap kepada Rasulullah SAW untuk melobi beliau agar
menolong dan memberikan dispensasi terhadap wanita itu. Lalu Usama menghadap kepada Rasulullah SAW sebagai utusan mereka. Mendengar apa yang disampaikan oleh Usama, wajib beliau berubah seketika, seraya bersabda. Jadi Rasulullah SAW ketika di lobi oleh Usama, akan aku memberikan pertolongan dengan membebaskan atas penegakkan hukum Allah. Selanjutnya beliau bangkit dan berkhutbah seraya. Demi Allah, seandainya Fatimah Zahra binti Muhammad SAW mencuri, tentu akan aku potong tangan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi tidak mengenal saudara, tidak mengenal tetangga, tidak mengenal teman, tidak mengenal anak. Kalau mereka salah, hukum Allah ditegakkan. Nah, inilah adalah termasuk penguasa, khalifah, pemimpin yang adil.